Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sumatera Barat darurat narkoba. 4 pelajar di Payakumbuh ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Pelaku jambret spesialis perhiasan emas di Padang diciduk polisi. Polres Pasaman Barat bantu MCK untuk Panti Asuhan Al-Ikhlas Muaro Kiawai. Bertempat di Pantai Wisata Mapadegat, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, lomba panahan digelar. Tak kurang 100 peserta beradu kebolehan melesatkan anak panahnya agar mengenai target. Uniknya, untuk mengikuti lomba ini, para peserta membawa sendiri peralatannya, seperti busur yang biasa disebut row-row oleh orang suku Mentawai. Kemudian anak panah atau silogui, serta mata panah atau soirot yang terbuat dari batang enau atau ribung. Bagi warga Mentawai, memanah sudah akrab bagi keseharian mereka karena menjadi alat yang digunakan untuk berburu di hutan. Namun bedanya dalam lomba kali ini, panah yang digunakan tidak beracun. Penilaian dalam lomba ini menggunakan sistem ketepatan sasaran dengan jarak yang disesuaikan, mulai dari 20 meter hingga 50 meter, sesuai kelas perlombaan. Saya memanah ini sejak masih kelas 3 SD. Saya sudah mulai mencoba untuk memanah sampai saya besar, karena ini tidak boleh ditinggalkan dari nenek moyang, mesti harus diturunkan untuk memanah ini. Tujuannya pertama adalah bahwa panahan tradisional Mentawai ini diangkat dari kearifan lokal masyarakat kita Mentawai. Masyarakat kita menggunakan peralatan panahan ini untuk berburu, untuk mengusir hama di perkampungan mereka, di hutan. Nah, namun bagaimana menggunakan peralatan ini, masyarakat luas kan tidak tahu. Jadi melalui media ini, melalui momen 17-an ini, kita perkenalkan kepada masyarakat luas. Lomba panahan tradisional ini diinisiasi Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk semakin memperkenalkan panah sebagai tradisi dan kearifan lokal suku Mentawai, agar kekayaan budaya Mentawai juga dikenal oleh warga luar Tanah Sikere ini. Alfi melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Sedang asyik berboncengan di atas motornya, 3 orang yang diduga pengedar ganja di Payakumbuh tiba-tiba dicokok polisi dari belakang. Mereka tak berkutik karena polisi juga melepaskan tembakan peringatan. Penangkapan ini terjadi Sabtu malam di Jalan Raya, kawasan Simpang Benteng, Kota Payakumbuh. Saat digeledah, polisi menemukan 5 paket kecil ganja kering dari saku salah seorang tersangka. Ketiganya berinisial AR, MA, dan AF, masih berstatus sebagai pelajar SMA. Paket ganja kering tersebut rencananya akan diedarkan ke rekannya sesama pelajar juga. Petugas melanjutkan pencarian barang bukti ke rumah tersangka AR di Jorong dalam Koto, 50 kota. Alhasil, polisi mendapati 7 paket kecil serta 1 paket besar daun ganja. Dari keterangan ketiga pelaku yang masih berusia 17 tahun ini, ada 1 orang lagi teman mereka yang berprofesi sama. Berkat keterangan itu, polisi menangkap JI di salah satu warung di Jorong dalam Koto. Dari tersangka JI, polisi menemukan 1 paket besar ganja kering yang disimpan di semak-semak dekat rumahnya.
Keempat tersangka digiring Mapolres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan diawali dengan ditangkapnya 3 orang tersangka di dalam kota Payakumbuh. Kemudian dilakukan pengembangan di daerah Kecamatan Payakumbuh, berhasil diamankan 1 orang tersangka lagi, dan kemudian dari hasil penggeledahan kami berhasil mengamankan kurang lebih 12 paket ganja dalam paket sedang yang akan diedarkan di Payakumbuh dan Kabupaten Mampo Kota. Kemudian dari hasil penyidikan ternyata keempat orang tersangka tersebut merupakan pelajar tingkat STA. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, keempat tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat Sumatera Barat bahwa daerah ini darurat narkoba bukan hanya kabar pertakut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Pokoknya tenang-tenang, dunia tenang. Sudah lama diburu, polisi akhirnya bisa mengendus keberadaan Asep, seorang buronan kasus jambret di Padang. Selasa malam, polisi menyergap tersangka di sebuah bengkel di daerah seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Penjambret yang selama ini diburu akhirnya berhasil dicokok. Hanya saja, polisi gagal menangkap 2 temannya, Ricky dan Kevin, yang kabur saat disergap. Agar tak bisa lolos, polisi menembak Asep di kakinya. Hasil pemeriksaan sementara, Asep dan 2 temannya telah beraksi di belasan lokasi di Kota Padang. Mereka mengincar perhiasan korban yang membawa sepeda motor. Modusnya, korban dipepet, kemudian dijambret perhiasannya. Perhiasan yang berhasil dijambret dipindah tangankan kepada 2 orang temannya. Mereka biasanya menggunakan 2 kendaraan. Nah, jadi pada saat di tempat sepi, menempel motor korban dari sebelah kiri, kemudian menarik tangan kiri dari korban, mengambil gelang yang ada pada korban. Kemudian si pelaku memberikan gelang tersebut ke motor lainnya yang juga ikut membuntuti korban. Mereka sudah melakukan aksi ini sudah belasan kali di wilayah hukum Kota Padang. Usai ditangkap, tersangka kemudian dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tertangkapnya Asep melegakan warga Padang, terutama emak-emak yang kerap mengenakan perhiasan emas saat mengendarai sepeda motor. Alfi melaporkan dari Padang. Wajah gembira terpancar dari anak-anak dan pengurus panti asuhan Al-Ikhlas Semuaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Pasalnya, panti asuhan mereka mendapatkan bantuan MCK dari polisi Polres Pasaman Barat. Sebelumnya, panti asuhan ini belum memiliki MCK yang layak. Bahkan untuk mengambil wudhu, anak-anak harus menimba air di dalam sumur. Tidak jarang mereka antre menggunakan MCK. Sebagian besar dari mereka justru memanfaatkan sungai untuk MCK. Kini, mereka untuk MCK tidak lagi ke sungai, sebab mereka telah memiliki MCK yang layak. Selain MCK, mereka juga mendapatkan paket sembako. Panti asuhan Al-Ikhlas ini memiliki anak asuh 33 orang. Beberapa orang diantaranya melanjutkan studi di pesantren. Mereka mengaku senang mendapatkan bantuan karena tak lagi antre. Selain itu, jika mereka berwudu dan bersih-bersih, tidak lagi menimba air di sumur. Sekarang udah bagus nggak? Udah bagus. Gimana sih, senang nggak? Senang. Berwudu sekarang susah nggak lagi? Enggak. Kalau kemarin? Susah. Bapak Kapolres Pasaman Barat beserta jajarannya menyerahkan kepada kami MCK. Alhamdulillah, sebulan yang lewat Bapak datang ke sini melihat kondisi kami sangat memprihatinkan. Penggunaan kami sudah ada, tapi kalau anak-anak putra kalau terlalu cepat buang BAB lari ke
sana Pak, ada 45 km itu ada parit alam. Di situlah anak-anak buang air besar. Bantuan MCK ini bersumber dari sumbangan personel dan Bayangkari Polres Pasaman Barat dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71. Yang ada di Panti Asuhan Aliklas di Kecamatan Gunung Tuleh ini adalah merupakan sumbangan dari seluruh personel Polres Pasaman Barat serta Bayangkari Pasaman Barat dalam rangka HKGB yang ke-71. Adapun yang mendasari kami yaitu karena kondisi MCK yang sebelumnya tidak layak untuk digunakan. Selain memberikan bantuan, polisi juga memotivasi anak-anak panti. Pasalnya, mereka juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Sehingga mereka juga berkesempatan menjadi polisi, tentara, maupun cita-cita lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.